Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di pelajaran IPA, yaitu tentang jenis makanan suatu hewan ya. Ini adalah pelajaran kelas 5 seperti apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Apakah itu bisa ayam, kucing, atau kambing, atau sapi ya? Kalian punya tidak di rumah hewan peliharaan? Nah, mungkin kalian punya ya hewan peliharaan. Contohnya kucing, kambing. Tapi kalau singa jangan dipelihara ya. Kalau singa itu hewan yang liar, artinya dia itu tidak bisa dipelihara. Ya bisa sih, tapi dalam pengawasan atau kontrol yang sangat ketat, contohnya di kebun binatang. Coba kita perhatikan ya, dari hewan peliharaan kalian, seperti ayam, itu makanannya apa? Kalian perhatikan. Terus kucing makanannya apa? Kalian perhatikan ya. Coba kita perhatikan. Singa itu memakan daging ya, yaitu daging dari temannya sendiri atau hewan lain yang lemah. Singa itu juga seringkali disebut dengan raja hutan karena dia itu memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam mengalahkan atau memangsa hewan-hewan lainnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Jadi mereka itu saling berburu ya, di luasnya alam semesta ini mereka saling memburu, memakan satu sama lain. Jadi mereka itu memakan temannya kalau lapar atau memakan hewan lain seperti kucing atau seperti kambing. Itu singa itu makanannya seperti itu ya. Sedangkan kambing itu apakah kalian pernah lihat kambing memakan daging seperti halnya singa? Tentu saja tidak ya, karena kambing itu kebanyakan adalah makan rumput dan daun-daunan. Sedangkan kucing memakan makanan yang biasanya manusia makan seperti kadang kerupuk, kadang nasi, kadang juga ada kucing yang suka roti, kadang juga ada yang suka keripik. Ya seperti itulah makanan kucing dan begitu pula tadi makanan kambing dan singa. Di sini Bu Guru akan jelaskan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3 jenis hewan, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya anak-anak. Yang pertama adalah herbivora atau herbivore, yang kedua adalah karnivora atau karnivor, yang ketiga adalah omnivora atau omnivore. Oke, Bu Guru akan lanjut jelaskan tentang herbivora atau herbivore. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan ya. Bukan hanya daun saja, tapi bisa ya dalam tumbuhan itu ada biji-bijian, contohnya burung. Burung itu makan biji-bijian dari sebuah tumbuhan, itu burung juga disebut dengan herbivora atau herbivora. Selanjutnya kambing makan rumput, mereka juga herbivora. Sapi juga herbivora. Ada juga hewan yang suka memakan batangnya, contohnya panda. Kadang dia makan apa? Batang-batang dari bambu ya. Ada juga yang makan akar. Ada juga burung pelatuk yang dia itu mematuk-matuk pohon oak atau pohon apa ya, Bu Guru lupa semisalnya itu. Selanjutnya hewan yang memakan daging yang disebut karnivora atau karnivor ya. Jadi hewan ini tuh makannya hanya daging ya, sebagian besar daging, yaitu contohnya tadi serigala, terus singa atau lion, terus juga ada lagi yaitu macan. Mereka itu memakan hewan lain yang lemah. Contohnya kan mereka itu hewan yang sangat kuat ya. Jadi kalau lihat kambing mereka itu segera ingin memakan karena lapar, mereka ingin memakan daging. Jadi seperti itulah contoh hewan karnivora. Selanjutnya adalah hewan omnivora atau omnivor. Hewan omnivor ini contohnya adalah hewan yang memakan tumbuhan maupun hewan lain. Jadi omnivora ini selain makan tumbuhan juga dia makan hewan lain seperti manusia ini ya. Kadang kita makan daging, kadang kita bosan dengan daging, kita makan tumbuhan, sayur-sayuran. Nah, begitulah pula omnivora ya. Mereka itu kadang makan daging, kadang makan tumbuhan atau sayur-sayuran. Nah, dari makanannya kita bisa lihat loh bentuk giginya itu berbeda-beda. Antara hewan yang pemakan rumput, hewan pemakan tumbuhan, pemakan daging, dan pemakan segala atau omnivora itu nanti bentuk giginya akan sedikit berbeda ya. Kita bandingkan, coba kita lihat bentuk gigi atau anatomi gigi hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya tuh giginya adalah terdiri dari gigi seri dan gigi geraham, di mana gigi seri hanya untuk memotong tumbuh-tumbuhan, untuk memotong tanaman atau memotong
rumput-rumputan, sedangkan gigi gerahamnya itu berfungsi untuk mengunyah makanan yang sudah dipotong oleh gigi seri. Itulah contoh gigi herbivora. Selanjutnya, hewan karnivora yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa hewan karnivora itu adalah hewan yang memakan daging-dagingan, maka bentuk gigi mereka pun akan berbeda dengan hewan herbivora. Nah, berikut ini adalah contoh hewan karnivora. Gigi mereka itu panjang-panjang dan tajam. Dan itu giginya ada di depan ya. Itu untuk apa tujuannya? Untuk ketika mereka berlari kencang, gigi itu bisa untuk menerkam mangsanya ya, untuk memakan mangsanya, untuk menggigit sehingga hewan yang akan mereka makan itu akan kesakitan hingga mati ya. Lalu setelah mereka mati, dagingnya dicabik-cabik, lalu mereka potong-potong pakai gigi seri dan dikunyah dengan gigi geraham dan gigi taring mereka. Bayangkan kalau kita sampai tergigit oleh hewan karnivora, wah jadi apa kita ya? Bisa-bisa kita hancur seperti hewan lain. Selanjutnya kita lihat hewan omnivora itu, mereka punya gigi taring untuk makan daging, juga bisa punya gigi seri untuk memakan daun-daunan. Seperti manusia ya, ada gigi taringnya, ada gigi seri untuk memotong, dan ada gigi geraham untuk mengunyah. Guru tadi kalian sudah paham kan? Kalau kalian belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi memutar videonya, lalu mengerjakan tugas berikut ini ya. Tulislah 20 hewan yang kamu ketahui yang ada di lingkungan sekitar kamu atau di kebun binatang yang pernah kalian lihat, lalu tuliskan nama hewan apakah itu dan jenisnya itu hewan apa ya? Apakah dia hewan herbivore atau pemakan daun, atau karnivora pemakan daging, ataukah dia omnivora atau pemakan segala ya? Kalian selamat mengerjakan tugasnya. Ingat ya, 20 hewan. Jangan terlupa ya, jangan kurang, jangan lebih. Oke, 20 saja. Baik, itu saja penjelasan dari Bu Guru tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada 3 tadi Bu Guru ulang. Yang pertama herbivora atau pemakan tumbuhan atau pohon-pohonan atau biji-bijian atau akar-akaran. Yang kedua adalah hewan karnivora, yaitu pemakan daging-dagingan atau pemakan tumbuh atau pemakan hewan-hewan lain yang lemah. Yang ketiga adalah hewan omnivora atau pemakan segala atau segala-segalanya dimakan. Contohnya tumbuhan dimakan, sayur-sayuran dimakan, dan daging-dagingan juga dimakan. Kalau kita manusia itu termasuk omnivora ya, karena kita memakan segalanya. Kadang memakan daging, kadang juga memakan sayur. Oke, begitu saja ya. Bu Guru ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan tugasnya ya dengan tanggung jawab. Dan jangan lupa selalu belajar di rumah membaca buku tema yang sudah Ibu Guru bacakan tanpa disuruh. Pelajar yang hebat adalah pelajar yang mampu belajar tanpa disuruh-suruh oleh orang tua dan oleh guru. Mereka memiliki kemampuan belajar yang sangat tinggi dan kesadaran yang sangat tinggi sehingga tanpa disuruh-suruh sudah mau belajar. Oke, terima kasih ya.